Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakal ngomongin sebuah film Korea. Film Korea yang udah tayang di bioskop hampir semingguan yang lalu ya. Dari tanggal 13, tapi kayaknya rada under the radar ini, rada underrated. Karena cuma tayangnya di CGV sama Cinepolis, yang mana itu nggak semua kota ada, cuman di beberapa kota aja. Dan karena filmnya sendiri bukan termasuk film blockbuster, jadi kayaknya banyak orang yang tidak tahu, layarnya terbatas. Judulnya adalah Sleep. Ini film yang mulai dapat buzz di beberapa festival karena komentar dari Bong Joon-ho, sutradara Parasite, yang nyebut Sleep sebagai the most unique horror film and the smartest debut I've seen in 10 years. Nggak main-main loh itu. Seorang Bong Joon-ho ngasih pujian setinggi itu ke film lo, itu adalah pencapaian yang mungkin setara sama menang awards di suatu festival. Dan setelah nonton gue setuju sih. Bahkan gue ngerasa komentar Bong Joon-ho itu agak agak menyederhanakan gitu. Dia nyebutnya kan the most unique horror film ya. Ya gue paham kenapa dia pakai istilah horror, karena biar komentarnya tuh lebih mudah diolah publik, lebih gampang dimengerti sama penonton lah, sama orang-orang kayak kita tuh lebih gampang dimengerti, dan akhirnya bisa ngeboost marketing filmnya. Jadi dia pakai kata horor doang. Padahal sebenarnya Sleep ini nggak cuma horor, dia masukin juga elemen-elemen genre lain, dari thriller, misteri, sampai komedi. Buat gue ini adalah film Korea paling unik dalam beberapa tahun terakhir. Film Korea paling unik sejak ya mungkin Parasite-nya Bong Joon-ho sendiri. Jadi misal di kota lu bioskopnya nayangin Sleep, udah nggak usah terusin ini video reviewnya lu tonton, langsung lu serbu filmnya. Dan Sleep ini disutradarai sekaligus ditulis naskahnya sama Jason Yu. Dia itu pernah jadi salah satu astradanya Bong Joon-ho pas nggarap Okja, dan beberapa tahun setelah Okja tuh dia mulai nulis naskah Sleep sekitar tahun 2020 lah. Dan setelah nulis, sebelum diproduksi, dia tunjukin dulu naskahnya ke Bong Joon-ho ya, semacam semacam murid ya. Murid minta ACC ke gurunya gitulah. Sekilas simpel banget ceritanya. Ada pasutri yang namanya Hyun-soo dan Soo-jin yang lagi happy karena sebentar lagi tuh mau punya anak pertama. Dan mereka makin happy karena karirnya si Hyun-soo, si suami itu sebagai aktor, mulai naik. Menurut Soo-jin, suaminya itu adalah aktor terbaik yang pernah dia lihat. Nah, pas nonton nanti lu inget-inget kalimat itu ya. Kalimatnya Soo-jin yang nyebut Hyun-soo adalah Hyun-soo adalah aktor terbaik yang pernah dia lihat. Tuh lu inget-inget kalimat itu, karena nanti bakal jadi part penting. Itu adalah petunjuk penting untuk memecahkan misteri di Sleep yang penuh keambiguan. Masalah kemudian muncul pas Hyun-soo itu mulai tidur sambil jalan. Awalnya simple, cuma jalan sama ngelindur biasa, ngomong hal-hal random, tapi makin lama makin parah, bahkan sampai melukai diri sendiri. Dari situ Soo-jin jadi khawatir kalau suaminya bakal ngebahayain bayi mereka setelah besok lahir. Nah, sejak itu kita ngeliat nih gimana kekhawatiran itu mengakibatkan hilangnya rasa bersalah, dan hilangnya rasa bersalah itu munculin prasangka dan ketakutan yang jadi pangkal dari masalah sebuah pernikahan. Kayak tadi gue bilang ya, Sleep ini gabungin banyak banget genre, dan itu bikin tone-nya berubah-ubah kan, karena ada horor, ada thriller, ada misteri, tapi ada komedi juga. Jadi tone-nya tuh berubah-ubah, kadang tegang dan serem, kadang lucu, tapi itu disengaja. Itu bukan kayak tone yang inkonsisten gitu. Karena dari tone yang jomplang itu, si Jason Yu kayak berusaha ngasih gambaran soal pernikahan. Pernikahan dengan segala permasalahannya yang kadang itu bisa bikin lu tuh ketawa karena itu konyol. Kok bisa sih kita melakukan hal seperti ini? Kok bisa sih ada masalah kayak gini? Saking konyolnya sampai lu ketawa. Tapi kadang masalah itu serius banget sampai lu ngerasa takut, ngerasa khawatir. Dan satu hal nih yang disentil sama Jason Yu di naskahnya adalah soal konsep bersama dalam pernikahan. Dua karakter utamanya itu hidup sebagai pasangan suami istri dengan memakai sebuah prinsip, coy. Mereka itu punya prinsip bahwa apapun masalah yang ada, seberat apapun masalah itu, pasti bakal ketemu jalan keluarnya, pasti bakal kelar selama mereka berdua itu bersama, bareng. Pertanyaannya, bersama itu artinya apa di sini? Lu memandang bersama itu gimana? Apakah sebatas yang penting lu dan pasangan lu selalu bareng di tempat yang sama? Itu yang disinggung sama Sleep. Gimana seringkali bersama itu tadi ya, itu cuma dilihat secara fisik aja. Fisiknya doang yang bersama, tapi jiwanya enggak. Ya ibaratnya bersama tapi enggak bersatu gitu.
Dan makin ke belakang pas kondisi si Hyun Suk makin parah, Sujin juga makin tertekan. Semakin Sujin tertekan, semakin kelihatan juga nih kualitas aktingnya Jung Yumi. Jadi Sujin tidak bahagia dengan perasaan tertekan itu, tapi gue sebagai penonton seneng karena semakin dia tertekan, aktingnya Jung Yumi semakin bagus. Selama 1,5 jam durasi itu lo bakal ngeliat nih transformasi dia yang keren banget. Ada gradasinya gue lihat. Pelan-pelan dari istri yang ceria, optimistis, terus makin lama makin stres dan selalu negative thinking. Bahkan sampai satu titik ya, saking stresnya, saking khawatirnya, saking takutnya, Sujin tuh sempat kepengaruh omongan emaknya. Emaknya tuh sempat yakin kalau suaminya Sujin, si Hyun Suk itu sleepwalking, jalan sambil tidur, sambil ngomong, itu bukan karena penyakit, tapi karena gangguan demit. Sekilas kedengeran konyol ya, dan si Sujin sendiri awalnya apa sih bu, goblok gitu, bodoh apaan sih zaman sekarang kok ngomongin gitu-gitu. Nah, tapi naskahnya tuh pinter ngebolak-balik persepsi penonton gitu. Sampai nantinya di akhir kita ngeliat gimana ketakutan dan kekhawatiran itu bisa munculin kebohongan sama tindakan-tindakan yang gak rasional. Di awal tuh gue ngerasa gini loh, ih bego banget sih percaya sama hal-hal begituan. I mean jelas-jelas loh itu di sains ada penyakit sleepwalking, kondisi sleep disorder gitu. Kenapa lu malah percaya sama hal-hal mistis? Tapi kemudian seiring waktu tuh gue jadi mulai mempertanyakan, wait, ini jangan-jangan beneran gangguan goib nih. Nah itu rasanya tuh jago banget mutar-mutar persepsi itu. Kadang lu dibikin jadi skeptis sama hal mistis, kadang lu mulai percaya, dan itu terus bolak-balik. Seru, dan itu adalah pertanyaan yang mirip dengan yang diajuin sama A Haunting in Venice. Kan itu sama ya, sama-sama ngomongin ini kejadiannya itu sebenarnya perbuatan manusia atau perbuatan setan. Nah itu ya nggak sepenuhnya sama sih, tapi menyinggung hal yang mirip. Bedanya adalah Sleep jauh lebih bagus. Kalau lu cuman bisa nonton salah satu, pilih Sleep, udah. Kalau skor buat Sleep gue berani kasih 9 dari 10. Ini seru pokoknya. Buat gue tuh Sleep adalah film yang menghipnotis banget. Mungkin karena gabungan-gabungan elemen ini sih, temboknya yang rada lambat, terus kesan aneh dari tone yang berubah-ubah tadi ya. Aneh karena kadang kita dibikin ketawa, kadang dibikin takut, jadi kayak aneh. Atau karena setting yang atmosferik, kebanyakan ada di apartemen gelap yang gak terlalu gede, yang rada sempit. Gue gak bisa memastiin mana sebenarnya yang bikin Sleep ini kerasa menghipnotis banget. Tapi pas gue nonton, gue tuh ngerasa kayak dibawa ke dunia yang aneh gitu. Kayak lagi ada di fase antara bangun dan tidur gitu, kayak di fase setengah sadar gue nontonnya, gue gak tahu. Tapi itu susah gue jelasin, harus dirasain sendiri sensasinya. Pokoknya langsung lu tonton. Kalau di kota lu ditayangin di bioskop, langsung lu sikat, keburu hilang. Soalnya ini bukan film yang bakalan awet, besok ada Expendables, ada Pocong Gundul, tuh pasti bakalan kehapus. Jadi silahkan sikat. Tapi kalau yang udah nonton gimana? Lu punya review lu sendiri soal Sleep? Apakah sama kayak gue ini salah satu film terbaik tahun ini, atau sebaliknya lu ngerasa Sleep ini bikin lu pengen go to sleep? Silakan tulis ini kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal lu pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hadi, sampai ketemu di review-review berikutnya.